Kuat tanpa obat. Rahasia eleksi alami pria setelah usia 50 tahun. Bapak, apakah akhir-akhir ini tubuh terasa tidak sekuat dulu? Mudah lelah, gairah mulai menurun, dan kepercayaan diri perlahan hilang. Meskipun sebenarnya Bapak masih ingin tetap sehat dan aktif di usia sekarang. Banyak pria setelah usia 50 tahun mengira kondisi ini adalah hal normal karena penuaan. Akibatnya, banyak yang langsung bergantung pada obat kuat tanpa tahu bahwa masalah sebenarnya bisa berasal dari aliran darah yang mulai terganggu, pola makan yang salah, kurang tidur, bahkan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Yang mengejutkan, ada beberapa cara alami yang justru bisa membantu tubuh kembali lebih kuat tanpa harus bergantung terus-menerus pada obat. Dan di video ini, Dr. Rahayu akan membahas bagaimana pria usia 50 tahun ke atas bisa meningkatkan kekuatan secara alami, aman, dan lebih sehat untuk jangka panjang. Termasuk kebiasaan malam hari yang diam-diam bisa memperburuk kondisi pria tanpa disadari. Jadi, pastikan Bapak menonton video ini sampai selesai karena informasi ini bisa menjadi langkah awal untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri dan kualitas hidup yang lebih baik di usia lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu hal yang jarang dibicarakan secara terbuka oleh pria setelah usia 50 tahun adalah menurunnya kekuatan tubuh dan kepercayaan diri sebagai seorang pria. Banyak yang memilih diam, malu, bahkan memendam sendiri masalah ini bertahun-tahun. Awalnya mungkin terasa ringan, tubuh mulai lebih cepat lelah, bangun pagi tidak lagi segar seperti dulu, aktivitas kecil terasa menguras tenaga. Dan perlahan, perubahan itu mulai mempengaruhi hubungan dengan pasangan. Sebagian pria mulai merasa gairah menurun, sebagian lagi mulai mengalami kesulitan mempertahankan kekuatan tubuhnya. Bahkan ada yang mulai menghindari kedekatan dengan pasangan karena takut kecewa atau merasa tidak mampu lagi seperti dulu. Yang membuat sedih, banyak pria menganggap kondisi ini pasti terjadi karena usia. Akhirnya mereka pasrah. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Masalah seperti ini seringkali bukan muncul tiba-tiba. Ada proses panjang yang terjadi di dalam tubuh selama bertahun-tahun tanpa disadari. Dan salah satu penyebab paling umum adalah aliran darah yang mulai tidak lancar. Bapak perlu tahu, kekuatan pria sangat bergantung pada kesehatan pembuluh darah. Ketika aliran darah terganggu akibat kolesterol tinggi, gula darah tidak terkontrol, tekanan darah tinggi, kurang olahraga, atau kebiasaan merokok, tubuh perlahan kehilangan performanya. Sayangnya, banyak pria tidak menyadari tanda-tanda awalnya. Mereka masih makan sembarangan, kurang tidur, jarang bergerak, duduk terlalu lama, stres dipendam sendiri, bahkan ada yang rutin begadang setiap malam sambil terus mengkonsumsi kopi atau rokok berlebihan. Tanpa sadar, kebiasaan-kebiasaan kecil itu perlahan merusak kesehatan pembuluh darah dan hormon tubuh. Selain itu, setelah usia 50 tahun, produksi hormon testosteron pada pria juga mulai menurun secara alami. Inilah hormon yang berperan penting dalam energi, kekuatan tubuh, gairah, suasana hati, bahkan rasa percaya diri seorang pria. Ketika hormon ini mulai turun, banyak pria merasa tubuhnya berubah total. Mudah capek, tidak bersemangat, mood berubah, tidur tidak nyenyak, perut makin besar, otot mulai melemah. Dan yang paling berat, banyak pria mulai merasa dirinya tidak lagi berguna atau tidak lagi menarik bagi pasangan. Padahal sebenarnya tubuh sedang memberi sinyal bahwa kesehatan perlu diperbaiki. Masalahnya, karena malu membicarakan hal ini, banyak pria akhirnya mencari jalan cepat. Mereka membeli obat kuat sembarangan tanpa pemeriksaan dokter. Ada yang mengonsumsi jamu tidak jelas, ada juga yang percaya iklan berlebihan di internet. Padahal penggunaan obat tertentu tanpa pengawasan bisa berbahaya, terutama bagi pria yang punya riwayat jantung, hipertensi, diabetes, atau stroke. Inilah kenapa banyak dokter sebenarnya lebih menyarankan perbaikan gaya hidup jangka panjang dibanding hanya mengandalkan solusi instan. Karena tubuh pria itu seperti mesin. Kalau mesinnya dirawat dengan baik, performanya bisa tetap bagus, bahkan di usia lanjut. Tetapi kalau bertahun-tahun dipaksa tanpa dijaga kesehatannya, tubuh perlahan akan mengalami penurunan. Dan satu hal yang penting, Bapak, masalah seperti ini bukan hanya soal hubungan suami istri. Ini sering menjadi tanda awal adanya gangguan kesehatan serius di dalam tubuh. Banyak penelitian menunjukkan bahwa gangguan aliran darah pada pria bisa menjadi sinyal awal penyakit jantung, diabetes, atau penyumbatan pembuluh darah. Jadi jangan dianggap sepele, karena tubuh biasanya memberi tanda lebih dulu sebelum penyakit besar datang. Namun kabar baiknya, tubuh manusia memiliki kemampuan untuk membaik jika mulai dijaga dari sekarang. Perubahan kecil seperti memperbaiki pola makan, rutin bergerak, tidur cukup, mengurangi gula, berhenti merokok, dan menjaga berat badan bisa membantu memperbaiki kesehatan tubuh secara perlahan. Dan yang paling penting, jangan merasa terlambat. Banyak pria usia 50, 60,
bahkan 70 tahun, yang kualitas hidupnya membaik setelah mulai memperhatikan kesehatannya dengan serius. Karena usia bukan akhir dari segalanya. Yang menentukan adalah bagaimana kita merawat tubuh setiap hari. Jadi, jika Bapak merasa akhir-akhir ini tubuh mulai melemah, jangan malu, jangan langsung putus asa, dan jangan hanya diam. Bisa jadi tubuh sedang meminta tolong agar kesehatannya mulai diperhatikan kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, di balik banyaknya pria yang diam-diam kehilangan kepercayaan diri setelah usia 50 tahun, sebenarnya ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu harapan bahwa tubuh masih bisa membaik. Dan saya ingin menceritakan sebuah kisah yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Ada seorang pria, sebut saja namanya Pak Hadi, usianya 58 tahun. Beliau adalah pensiunan pegawai yang sehari-harinya terlihat baik-baik saja. Masih bekerja ringan, masih bercanda dengan teman-temannya, dan dari luar tampak sehat. Tetapi di dalam hatinya, Pak Hadi menyimpan kegelisahan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Beliau mulai merasa tubuhnya berubah drastis beberapa tahun terakhir. Tenaga tidak seperti dulu, mudah lelah, jalan sedikit terasa berat, tidur tidak nyenyak. Dan yang paling membuatnya sedih, beliau merasa kehilangan kepercayaan diri sebagai seorang suami. Awalnya, Pak Hadi mengira itu hanya faktor usia biasa. Beliau berkata dalam hati, mungkin memang sudah tua, mungkin memang sudah waktunya begini. Akhirnya beliau memilih diam. Setiap kali istrinya mengajak bicara atau bercanda hangat, Pak Hadi justru sering menghindar. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena beliau merasa malu dengan kondisi tubuhnya sendiri. Semakin lama beliau menjadi lebih pendiam, sering duduk sendiri, jarang keluar rumah, dan mulai merasa dirinya tidak lagi berguna. Sampai suatu hari, Pak Hadi memeriksakan diri karena sering pusing dan cepat lelah. Setelah diperiksa dokter, ternyata tekanan darah dan gula darahnya cukup tinggi. Berat badannya juga naik cukup banyak dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dokter kemudian berkata sesuatu yang membuat Pak Hadi tersadar. Pak, ini bukan hanya soal usia. Tubuh Bapak sebenarnya sedang meminta diperhatikan. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat membekas di hati beliau. Sejak hari itu, Pak Hadi mulai mengubah kebiasaan kecil sedikit demi sedikit. Beliau mulai rutin jalan pagi, meski awalnya hanya 10 menit. Mengurangi minuman manis, tidur lebih teratur, mengurangi rokok, lebih banyak makan sayur dan ikan. Dan yang paling penting, beliau mulai berhenti menyalahkan usianya. Awalnya memang tidak langsung berubah. Tubuh masih sering lelah, napas masih pendek, kadang semangatnya turun lagi. Tetapi karena dilakukan terus-menerus, perlahan tubuhnya mulai terasa berbeda. Tidurnya lebih nyenyak, badan terasa lebih ringan, wajahnya mulai segar kembali, dan hubungan dengan istrinya perlahan menjadi lebih hangat. Yang paling berubah sebenarnya bukan hanya tubuh Pak Hadi, tetapi harapan di dalam dirinya. Beliau mulai sadar bahwa menjadi tua bukan berarti harus menyerah. Banyak pria berpikir bahwa setelah usia tertentu, semuanya selesai. Padahal tidak selalu begitu. Tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan membaik jika diberi kesempatan. Memang usia bertambah, tetapi kesehatan tetap bisa dijaga. Memang tenaga tidak seperti usia 20 tahun, tetapi tubuh tetap bisa lebih kuat dibanding sebelumnya jika pola hidup diperbaiki. Dan inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Harapan itu masih ada. Kadang yang dibutuhkan bukan perubahan besar sekaligus, tetapi langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Jalan kaki pagi, minum air putih cukup, tidur lebih awal, mengurangi gula, mengelola stres, dan mulai peduli pada kesehatan sendiri. Hal-hal sederhana seperti itu sering terlihat sepele, tetapi dampaknya sangat besar untuk tubuh pria setelah usia 50 tahun. Karena tubuh yang dirawat dengan baik akan memberi hasil yang berbeda dibanding tubuh yang terus dipaksa tanpa perhatian. Bapak, jika akhir-akhir ini merasa tubuh mulai melemah, jangan langsung berpikir semuanya sudah terlambat. Jangan merasa usia membuat Bapak tidak punya kesempatan lagi, karena banyak pria seusia Bapak yang berhasil mendapatkan kembali semangat hidupnya setelah mulai menjaga kesehatan. Dan yang paling penting, jangan malu untuk peduli pada diri sendiri. Karena kesehatan bukan hanya tentang hidup lebih lama, tetapi tentang tetap bisa menikmati hidup, berkumpul dengan keluarga, berjalan dengan nyaman, tersenyum bersama pasangan, dan menjalani hari tua dengan penuh harga diri. Jadi mulai malam ini, jangan hanya fokus pada apa yang sudah hilang, tetapi fokuslah pada apa yang masih bisa diperbaiki. Karena selama tubuh masih diberi kesempatan bernafas, harapan itu masih ada. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah memahami penyebab kenapa tubuh pria bisa mulai melemah setelah usia 50 tahun, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilakukan agar tubuh tetap kuat secara alami tanpa harus terus bergantung pada obat? Kabar baiknya, banyak perubahan sederhana yang sebenarnya sangat membantu memperbaiki kesehatan pria jika dilakukan secara rutin dan konsisten.
Dan yang paling penting, solusi ini bukan sesuatu yang mahal atau sulit dilakukan. Langkah pertama yang paling penting adalah memperbaiki aliran darah. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kekuatan tubuh pria sangat dipengaruhi oleh kesehatan pembuluh darah. Jika aliran darah lancar, tubuh biasanya terasa lebih bertenaga, lebih segar, dan lebih sehat. Salah satu cara terbaik memperbaiki aliran darah adalah dengan rutin bergerak setiap hari. Tidak perlu olahraga berat. Bapak cukup mulai dengan jalan kaki pagi selama 15-30 menit secara rutin. Jalan kaki membantu melatih jantung memompa darah lebih baik, membantu menurunkan gula darah, mengurangi kolesterol, dan menjaga berat badan tetap stabil. Selain itu, olahraga ringan juga membantu tubuh menghasilkan hormon yang membuat suasana hati lebih baik dan tubuh lebih berenergi. Kalau belum terbiasa, mulai perlahan saja. Yang penting bukan cepatnya, tetapi konsistensinya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki pola makan. Banyak pria setelah usia 50 tahun masih terbiasa makan tinggi gula, gorengan, santan berlebihan, makanan instan, dan minuman manis setiap hari. Padahal makanan seperti ini bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan risiko diabetes maupun hipertensi. Mulailah memperbanyak makanan alami yang baik untuk tubuh. Contohnya, sayur hijau, tomat, semangka, ikan, alpukat, kacang-kacangan, dan buah-buahan segar. Tomat dan semangka misalnya mengandung likopen yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. Ikan mengandung omega 3 yang baik untuk jantung dan sirkulasi darah. Selain itu, perhatikan juga konsumsi gula dan garam. Karena terlalu banyak gula bisa merusak pembuluh darah secara perlahan tanpa disadari. Langkah berikutnya yang sering diremehkan adalah tidur yang cukup. Banyak pria lansia tidur terlalu malam, sering begadang menonton televisi, atau tidur dengan pikiran penuh stres. Padahal saat tidur, tubuh memperbaiki banyak fungsi penting, termasuk hormon dan pembuluh darah. Kurang tidur bisa membuat tubuh cepat lelah, emosi tidak stabil, tekanan darah naik, dan hormon pria semakin menurun. Cobalah tidur lebih teratur. Kurangi bermain ponsel sebelum tidur, dan usahakan tubuh benar-benar beristirahat. Kemudian yang juga sangat penting adalah mengurangi rokok dan alkohol. Rokok adalah salah satu penyebab terbesar kerusakan pembuluh darah pada pria. Nikotin membuat pembuluh darah menyempit, sehingga aliran darah tidak optimal. Banyak pria sebenarnya sudah berusaha hidup sehat, tetapi masih merokok setiap hari. Akibatnya, tubuh sulit mengalami perbaikan. Memang berhenti merokok tidak mudah, tetapi mengurangi sedikit demi sedikit pun sudah menjadi langkah besar untuk kesehatan tubuh. Selain fisik, Bapak juga perlu menjaga pikiran tetap sehat. Karena stres yang dipendam terlalu lama bisa memengaruhi hormon dan kesehatan jantung. Banyak pria memikul beban sendiri tanpa pernah bercerita, memikirkan ekonomi, keluarga, pekerjaan, atau masa depan hingga akhirnya tubuh ikut terkena dampaknya. Cobalah lebih banyak berbicara dengan pasangan, berjalan santai, beribadah dengan tenang, atau melakukan aktivitas yang membuat hati lebih rileks. Tubuh yang sehat sangat dipengaruhi oleh pikiran yang tenang. Dan satu hal yang paling penting, jangan berharap perubahan instan. Tubuh membutuhkan waktu untuk pulih. Kadang banyak orang baru mencoba hidup sehat beberapa hari lalu langsung kecewa karena belum merasakan hasil besar. Padahal kesehatan dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Sedikit demi sedikit, tubuh akan mulai berubah. Tenaga mulai membaik, tidur lebih nyenyak, napas terasa lebih ringan, tubuh lebih segar, dan rasa percaya diri perlahan kembali. Yang terpenting adalah mulai dari sekarang, bukan menunggu sakit lebih parah, bukan menunggu tubuh benar-benar lemah, karena semakin cepat tubuh dijaga, semakin besar peluang untuk tetap sehat dan aktif di usia lanjut. Dan ingat Batak, menjadi kuat tanpa obat bukan berarti menolak bantuan medis. Jika memiliki diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau keluhan tertentu, tetap penting berkonsultasi dengan dokter. Tetapi gaya hidup sehat tetap menjadi pondasi utama. Karena obat membantu mengendalikan penyakit, sementara pola hidup sehat membantu tubuh bertahan lebih lama dan bekerja lebih baik. Jadi, mulai hari ini, rawat tubuh dengan lebih baik. Karena tubuh yang sehat bukan hanya membuat hidup lebih panjang, tetapi juga membuat hari tua terasa lebih nyaman, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang yang paling berat dari bertambahnya usia bukan hanya tubuh yang mulai melemah, tetapi perasaan kehilangan sedikit demi sedikit kemampuan yang dulu pernah kita miliki. Banyak pria tersenyum di depan keluarga, bercanda seperti biasa,
terlihat kuat dari luar. Tetapi di dalam hatinya, ada rasa takut yang diam-diam disimpan sendiri. Takut tubuh semakin lemah. Takut menjadi beban keluarga. Takut tidak lagi bisa membahagiakan pasangan seperti dulu. Dan karena malu, banyak pria memilih diam. Padahal sebenarnya, mereka hanya ingin kembali merasa sehat, kuat, dan dihargai. Bapak, menjadi tua bukan berarti kehilangan harga diri. Tubuh memang berubah, rambut mulai memutih, tenaga tidak sekuat dulu. Tetapi bukan berarti kehidupan berhenti sampai di situ. Yang paling penting bukan menjadi muda kembali, tetapi tetap bisa menikmati hidup dengan tubuh yang sehat dan hati yang tenang. Masih bisa berjalan pagi bersama pasangan, masih bisa bercanda dengan cucu, masih bisa bangun tidur tanpa rasa sakit berlebihan, masih bisa merasa percaya diri menjalani hari. Karena pada akhirnya, kebahagiaan di usia lanjut sering datang dari hal-hal sederhana yang dulu mungkin tidak terlalu kita perhatikan. Dan satu hal yang perlu Bapak ingat, jangan menyerah hanya karena usia bertambah. Karena tubuh manusia luar biasa. Selama masih dijaga, masih diberi kesempatan bergerak, makan lebih baik, tidur cukup, dan berpikir positif, tubuh masih bisa membaik sedikit demi sedikit. Mungkin tidak langsung sempurna, mungkin tidak secepat saat muda dulu. Tetapi setiap langkah kecil yang Bapak lakukan hari ini adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang-orang yang Bapak sayangi. Pasangan Bapak tidak menuntut kesempurnaan. Anak-anak tidak berharap Bapak menjadi manusia paling kuat di dunia. Mereka hanya ingin melihat Bapak sehat, tersenyum, dan tetap ada bersama mereka lebih lama. Jadi, jangan malu untuk mulai hidup lebih sehat. Jangan merasa terlambat. Dan jangan berpikir bahwa semuanya sudah selesai, hanya karena usia bertambah. Karena selama jantung masih berdetak, selama tubuh masih bisa bergerak, harapan itu masih ada. Dan percayalah Bapak, tubuh yang dirawat dengan cinta dan kesabaran akan memberi hasil yang jauh lebih baik dibanding tubuh yang terus dipaksa tanpa perhatian. Mulailah perlahan, mulailah hari ini. Karena kesehatan di usia lanjut bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tetap memiliki kualitas hidup yang baik, hati yang tenang, dan waktu berharga bersama keluarga tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, jika informasi hari ini bermanfaat, jangan lupa bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru untuk usia lanjut. Karena di channel ini, Dr. Rahayu akan terus membagikan edukasi kesehatan sederhana yang mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan di rumah. Dan saya juga ingin mendengar dari Bapak Ibu semua. Coba tuliskan usia Bapak Ibu di kolom komentar, serta kebiasaan sehat apa yang mulai ingin diperbaiki mulai hari ini. Siapa tahu komentar Bapak bisa menjadi semangat bagi penonton lain yang sedang berjuang menjaga kesehatannya. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada pasangan, keluarga, atau sahabat yang mungkin juga membutuhkan informasi penting ini. Karena kadang, satu video sederhana bisa membantu seseorang mulai peduli pada kesehatannya sebelum terlambat.